Banyak orang percaya, semakin sering minum air putih, maka ginjal akan semakin sehat. Tapi kenyataannya, tidak selalu begitu. Sebagai dokter, saya sering menemui pasien usia 45 tahun ke atas yang datang dengan keluhan kaki mulai bengkak, sering terbangun malam untuk buang air kecil, atau tubuh terasa berat tanpa sebab jelas. Dan ketika ditanya, ternyata mereka minum air putih dengan cara yang salah. Hari ini, saya ingin berbagi kepada Anda aturan minum air putih yang benar supaya ginjal tidak terbebani. Tolong simak sampai akhir, karena kebiasaan kecil sehari-hari bisa menentukan sehat atau tidaknya ginjal Anda di masa depan. Ginjal adalah organ penyaring alami tubuh kita. Setiap hari, ginjal bekerja membersihkan darah, membuang racun, mengatur cairan, menjaga tekanan darah, dan menyeimbangkan mineral penting di dalam tubuh. Air putih membantu ginjal melakukan semua tugas itu. Namun, bila air terlalu sedikit, ginjal harus bekerja lebih keras. Sebaliknya, bila air diminum terlalu banyak dalam waktu singkat, ginjal juga bisa kewalahan. Terutama pada usia lanjut, karena kemampuan ginjal sudah tidak sekuat saat muda. Itulah sebabnya, yang paling penting bukan hanya berapa banyak kita minum, tapi bagaimana cara kita minum. Sekarang mari kita bahas kesalahan yang paling sering saya temui pada pasien usia dewasa dan lansia. Kesalahan pertama, minum terlalu banyak sekaligus. Banyak orang menahan haus cukup lama, lalu ketika ingat minum, langsung menghabiskan 2 atau 3 gelas besar. Sekilas terlihat baik, tapi bagi ginjal, ini seperti menerima banjir mendadak. Ginjal dipaksa menyaring cairan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, ginjal bisa cepat lelah. Kesalahan kedua, jarang minum di siang hari, lalu balas banyak di sore atau malam. Ini sering terjadi pada orang yang sibuk atau tidak suka bolak-balik ke kamar mandi. Tubuh dibiarkan kekurangan cairan berjam-jam, kemudian diguyur banyak air sekaligus. Akibatnya, cairan menumpuk di malam hari, membuat kaki terasa berat, wajah tampak bengkak, dan tidur terganggu karena sering buang air kecil. Kesalahan ketiga, minum air terlalu banyak menjelang tidur. Banyak yang berpikir, minum sebelum tidur itu sehat. Padahal jika jumlahnya berlebihan, ginjal harus bekerja keras saat tubuh seharusnya beristirahat. Ini sebabnya banyak lansia terbangun 2-3 kali di malam hari hanya untuk ke kamar mandi. Tidur menjadi tidak nyenyak, tubuh mudah lelah keesokan harinya. Kesalahan keempat, hanya minum saat haus. Rasa haus pada usia lanjut seringkali sudah menurun. Artinya, ketika Anda merasa haus, sebenarnya tubuh sudah lebih dulu kekurangan cairan. Jika kita menunggu haus baru minum, ginjal sudah bekerja dalam kondisi tidak ideal. Kesalahan kelima, meniru kebiasaan minum orang muda. Ada yang melihat anaknya minum botol besar sekaligus, lalu ikut-ikutan, padahal ginjal usia muda masih kuat menyesuaikan. Ginjal usia lanjut perlu perlakuan yang lebih lembut, bukan volume besar, tapi aliran kecil yang teratur. Dan satu kesalahan lagi yang sering tidak disadari, minum air sangat dingin. Air yang terlalu dingin membuat pembuluh darah menyempit sesaat, termasuk di sekitar ginjal. Ini bisa mengganggu aliran darah ke ginjal, terutama bila dilakukan berulang. Air suhu normal jauh lebih ramah bagi tubuh. Jadi ingat baik-baik, kesalahan bukan hanya soal kurang minum, tetapi juga soal cara minum. Sekarang mungkin Anda bertanya, sebenarnya berapa banyak air putih yang aman untuk ginjal? Banyak orang mencari angka pasti, ada yang bilang harus 8 gelas sehari, ada yang bilang 2 liter, ada juga yang menyarankan minum sebanyak mungkin. Namun sebagai dokter, saya perlu sampaikan dengan jujur, tidak ada angka sakti yang cocok untuk semua orang. Kebutuhan air setiap orang berbeda, tergantung usia, berat badan, aktivitas harian, cuaca, serta kondisi kesehatan. Terutama pada usia 45 tahun ke atas, kebutuhan air harus lebih disesuaikan dengan kemampuan ginjal. Bila Anda masih aktif bergerak, sering berkeringat, dan tidak memiliki penyakit tertentu, tentu kebutuhan air sedikit lebih tinggi.
Namun bila Anda lebih banyak duduk, jarang berkeringat, atau memiliki riwayat darah tinggi, diabetes, jantung, atau ginjal, maka pola minum harus lebih hati-hati. Yang paling penting bukan jumlah besar, tapi cara pembagiannya. Ginjal paling nyaman menerima air dalam aliran kecil yang teratur, bukan dalam gelombang besar. Sekaligus, bayangkan seperti menyiram tanaman. Lebih baik sedikit demi sedikit sepanjang hari, daripada langsung menyiram banyak dalam satu waktu. Untuk kebanyakan lansia yang sehat, pola sederhana ini bisa dijadikan pegangan. 1 gelas kecil setelah bangun tidur, 1 gelas kecil setiap 1-2 jam di siang hari, kurangi perlahan menjelang sore, dan sangat batasi minum banyak saat malam. Bukan berarti tidak boleh minum malam sama sekali. Silakan minum jika mulut terasa kering, namun cukup beberapa teguk, jangan 1 gelas penuh. Perhatikan juga warna urin Anda. Jika terlalu pekat, itu tanda kurang minum. Jika selalu bening seperti air, bisa jadi Anda minum terlalu banyak. Warna kuning muda biasanya paling ideal. Dan satu hal penting lagi, jangan memaksakan diri minum hanya karena merasa harus. Tubuh punya sinyal sendiri. Ginjal punya batas kemampuan sendiri. Lebih baik minum secukupnya, tapi teratur. Daripada meminum banyak air, tapi membuat tubuh terasa penuh, berat, dan sering terbangun malam. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, bukan hanya soal berapa banyak air yang diminum, tetapi kapan waktu terbaik untuk meminumnya, karena waktu minum yang tepat bisa membantu ginjal bekerja lebih ringan. Dan waktu yang salah justru bisa membuat cairan menumpuk di tubuh. Mari kita bahas satu persatu. Waktu pertama, setelah bangun tidur. Saat kita tidur selama beberapa jam, tubuh kehilangan cairan melalui napas dan keringat ringan. Karena itu, 1 gelas kecil air putih setelah bangun tidur sangat membantu. Ini membantu mengaktifkan kembali kerja ginjal, melancarkan aliran darah, dan membuang sisa metabolisme dari malam hari. Tidak perlu banyak, cukup 1 gelas kecil, diminum perlahan. Waktu kedua, sebelum makan, minum air sekitar 10-15 menit sebelum makan, membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik. Ini juga membantu kita tidak makan berlebihan. Namun ingat, cukup beberapa teguk sampai setengah gelas, jangan sampai perut terasa penuh air. Waktu ketiga, setelah makan, tunggu sekitar 20-30 menit, baru minum kembali. Minum terlalu cepat setelah makan bisa mengencerkan cairan pencernaan dan membuat perut terasa begah. Minumlah perlahan, dalam jumlah kecil. Waktu keempat, sepanjang siang hari. Ini waktu paling aman untuk memenuhi kebutuhan cairan. Biasakan minum sedikit demi sedikit setiap 1-2 jam. Bukan menunggu haus, lalu minum banyak sekaligus. Cara ini jauh lebih ramah bagi ginjal. Tubuh menerima cairan secara bertahap, dan ginjal bisa menyaring tanpa terburu-buru. Waktu kelima, sore hari. Mulai sore, jumlah minum sebaiknya perlahan dikurangi. Bukan dihentikan, tapi dikontrol. Tujuannya agar cairan tidak menumpuk saat malam, sehingga Anda tidak terlalu sering terbangun untuk buang air kecil. Dan waktu yang perlu paling diperhatikan adalah malam hari sebelum tidur. Banyak lansia mengeluh tidurnya tidak nyenyak karena sering ke kamar mandi. Salah satu penyebab utamanya adalah minum terlalu banyak menjelang tidur. Jika mulut terasa kering, silakan minum, namun cukup beberapa teguk saja. Hindari 1 gelas penuh, apalagi 2 gelas. Selain waktu, cara minum juga penting. Minumlah perlahan. Jangan diteguk besar. Gunakan gelas kecil jika perlu. Dan pilih air suhu normal. Air terlalu dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit sementara, termasuk di sekitar ginjal. Air suhu normal jauh lebih nyaman untuk tubuh. Jadi ingat baik-baik, pagi hari untuk mengaktifkan tubuh. Siang hari untuk mencukupi kebutuhan cairan, sore hari mulai dikurangi, malam hari cukup seperlunya. Dengan pola ini, ginjal bisa bekerja lebih tenang, tidur menjadi lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bagian praktis, yang bisa langsung Anda lakukan mulai hari ini.
Cara pertama, minum perlahan, jangan diteguk besar. Biarkan air masuk sedikit demi sedikit. Ini memberi waktu bagi tubuh dan ginjal untuk menyesuaikan diri. Kalau perlu, gunakan gelas kecil. Dengan begitu, Anda tidak tergoda untuk minum terlalu banyak sekaligus. Cara kedua, sebarkan minum sepanjang hari, jangan menunggu haus. Biasakan minum beberapa teguk setiap 1 sampai 2 jam. Terutama di pagi dan siang hari. Ini jauh lebih baik dibanding menumpuk minum di sore atau malam. Cara ketiga, perhatikan warna urin. Ini adalah indikator sederhana yang bisa Anda lihat sendiri. Jika terlalu pekat, tandanya kurang minum. Jika selalu bening, bisa jadi kebanyakan minum. Targetkan warna kuning muda. Itu tanda tubuh mendapat cairan cukup. Cara keempat, sesuaikan dengan aktivitas. Jika Anda berkeringat lebih banyak, tentu boleh minum sedikit lebih sering. Namun jika aktivitas ringan, jangan memaksakan diri minum banyak. Dengarkan tubuh Anda. Cara kelima, pilih air suhu normal. Air terlalu dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit sementara, termasuk di sekitar ginjal. Air suhu normal lebih lembut bagi sistem tubuh. Cara keenam, kurangi perlahan menjelang sore. Mulai sore hari, kurangi frekuensi minum, bukan berhenti total, tapi dikendalikan. Ini membantu mencegah sering terbangun malam hari. Cara ketujuh, jangan minum banyak sebelum tidur. Jika mulut terasa kering, silakan minum. Namun cukup beberapa teguk saja, bukan 1 gelas penuh. Cara kedelapan, jangan memaksakan aturan orang lain. Setiap tubuh berbeda. Jangan ikut-ikutan minum botol besar karena melihat orang lain melakukannya. Ginjal Anda punya batas sendiri. Dengan langkah-langkah sederhana ini, ginjal bisa bekerja lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan. Sekarang saya ingin menyampaikan bagian penting khusus untuk kelompok tertentu. Jika Anda termasuk dalam kelompok ini, mohon lebih memperhatikan pola minum Anda. Kelompok pertama, lansia. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal menurun secara alami. Karena itu, pola minum harus lebih teratur, bukan lebih banyak. Kelompok kedua, penderita tekanan darah tinggi, ginjal dan tekanan darah saling berkaitan erat. Kelebihan cairan bisa memperberat kerja jantung dan ginjal, serta membuat tekanan darah sulit terkontrol. Kelompok ketiga, penderita diabetes. Diabetes dapat memengaruhi pembuluh darah kecil di ginjal. Pola minum yang tidak tepat bisa mempercepat gangguan ginjal. Kelompok keempat, penderita penyakit jantung. Kelebihan cairan bisa menyebabkan sesak napas, bengkak kaki, dan kelelahan. Kelompok kelima, orang dengan riwayat gangguan ginjal. Pada kondisi ini, jumlah dan waktu minum sebaiknya mengikuti anjuran dokter, bukan aturan umum. Dan kelompok keenam, mereka yang mengonsumsi obat tertentu, seperti obat pelancar kencing. Obat ini membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan, sehingga pola minum harus benar-benar seimbang. Jika Anda termasuk salah satu dari kelompok ini, jangan ragu untuk berkonsultasi. Aturan minum air bukan hanya soal kebiasaan, tapi bagian dari pengobatan. Sekarang mari kita rangkum bersama dengan pelan, supaya mudah diingat. Hal pertama, air putih itu penting. Tanpa air, ginjal tidak bisa menyaring racun dengan baik. Namun hal kedua yang lebih penting, cara minum jauh lebih menentukan daripada jumlah semata. Jangan minum banyak sekaligus. Sebarkan minum sepanjang hari, sedikit tapi sering. Hal ketiga, perhatikan sinyal tubuh, lihat warna urin, rasakan apakah kaki mulai bengkak, perhatikan apakah Anda sering terbangun malam. Tubuh selalu memberi tanda, hanya saja sering kita abaikan. Dan hal keempat, sesuaikan pola minum dengan usia dan kondisi kesehatan. Ginjal usia muda berbeda dengan ginjal usia lanjut. Jangan meniru kebiasaan orang lain. Dengarkan tubuh Anda sendiri. Saya ingin Anda mengingat kalimat sederhana ini. Minum secukupnya, secara teratur. Dengan penuh kesadaran, dengan kebiasaan kecil ini, Anda sudah membantu ginjal bekerja lebih ringan, menjaga tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, dan melindungi kesehatan di masa tua.
Ingat, ginjal bekerja diam-diam. Ia tidak berteriak ketika lelah. Tapi jika sudah rusak, prosesnya sulit untuk dibalik. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Kesehatan bukan dibangun dari langkah besar. Kesehatan dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Cara Anda minum air hari ini akan menentukan bagaimana tubuh Anda bekerja besok dan bagaimana kualitas hidup Anda di masa depan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada pasangan, orang tua, saudara, atau sahabat. Karena banyak orang masih belum sadar bahwa minum air yang salah bisa perlahan merusak ginjal. Di video berikutnya, saya akan membahas secara khusus 7 tanda awal ginjal bermasalah yang sering dianggap sepele oleh lansia. Tanda-tanda ini sering muncul lebih dulu, sebelum hasil laboratorium berubah. Jangan sampai terlambat menyadarinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan Anda hari ini. Rawat ginjal Anda, rawat tubuh Anda, dan rawat masa depan Anda mulai sekarang. Sampai bertemu di video berikutnya.